Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nanda semuanya, sekarang kita bahas soal yang nomor 11 sampai nomor 15. Kita baca soal nomor 11, hasil dari X tambah 5/4 ditambah X per 3. Nah, ini adalah pecahan ya, pecahan bentuk aljabar. Untuk menyelesaikan pecahan bentuk aljabar, sama dengan menyelesaikan pecahan biasa, yaitu yang langkah pertama yang kita lakukan adalah kita lihat dulu penyebutnya. Kalau misalnya sama, bisa kita langsung jumlahkan, tapi jika penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu dengan cara mencari KPK-nya. Baiklah, kita lihat di sini, X tambah 5/4 tambah X per 3 ini penyebutnya tidak sama. Maka kita cari dulu KPK dari 4 sama 3. KPK 4 dan 3 adalah 12. Maka nanti penyebutnya 12. Di sini kita buat X tambah 5/4 ditambah X per 3. Kemudian kita buat penyebutnya tadi 12. Di sini juga 12. 12 bagi 4 kan 3. Kemudian X tambah 5. Kemudian lagi di sini 12 dibagi 3 itu 4 dikali X. Nah, setelah itu kita kalikan 3 dikali X itu 3X. Tambah 3 kali 5 itu 15 per 12. Kemudian yang kedua, 4 dikali X itu 4X per 12. Nah, kemudian baru kita bisa jumlahkan 3X tambah 15 tambah 4X. Penyebutnya sama, yaitu per 12. Lalu kita lihat manakah dia yang sejenis, suku yang sejenis antara 3X tambah 15 sama 4X. Tentulah yang sejenis adalah 3X sama 4X. Maka kita dekatkan yang sejenis itu 3X tambah 4X tambah 15 per 12. Kalau untuk menjumlahkan bentuk aljabar, yang dijumlahkan cukup koefisiennya, sedangkan dia variabel tetap ya. 3 tambah 4 itu 7. X tambah 15 per 12. Maka kita bisa lihat jawaban yang nomor 11 adalah yang D. Nah, lanjut ke soal yang nomor 12. Soal nomor 12 juga pecahan bentuk aljabar, di mana di sini katanya setengah X tambah 1/3 Y dikurang 1/4 X tambah 1/6 Y. Untuk menyelesaikan soal nomor 12, langkah pertama ini kan ini ada 4 suku nih. Kita lihat dulu apakah ada yang sejenis. Kalau ada yang sejenis, kita dekatkan dulu. Setelah itu baru nanti kita cari penyebutnya. Maka di sini kita tulis ulang lagi soalnya, setengah X tambah 1/3 Y dikurang 1/4 X ditambah 1/6 Y. Yang sejenis adalah ini setengah X dan negatif 1/4 X. Maka kita dekatkan setengah X dikurang 1/4 X kemudian ditambah 1/3 1/3 Y ya maksudnya, 1/3 Y sini 1/3 Y tambah 1/6 Y. Kita cari KPK 2, 4, 3, sama 6. Bisa ya 12 ya. Maka di sini kita buat semuanya per 12. Ini juga per 12. Semuanya per 12. Maka di sini 12 dibagi 2, 6 dikali 1, 6X. Di sini 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3X. Kemudian di sini 12 dibagi 3, 4 dikali Y, 4Y. Yang terakhir 12 bagi 6, 2 kali Y, 2Y. Yang satu suku atau yang sejenis bisa dijumlahkan. 6 dikurang 3 adalah 3X per 12. Tambah 4 ditambah 2Y. 4Y tambah 2Y itu 6Y.
per 12. Kemudian setelah itu kan ini nggak bisa lagi dijumlahkan. Kita sederhanakan saja. Jadi untuk yang nomor ini nih, yang suku pertama 3 sama 12. Kira-kira bisa disederhanakan dengan cara cari FPB-nya. 3 sama 12 kan FPB-nya tuh sama-sama 3. Maka 3 bagi 3 1. Di sini 1, sedangkan 12 bagi 3 4. Di sini Y. Tambah. Kemudian 6 sama 12. Kita cari FPB-nya. 6 sama 12 itu kan FPB-nya itu 3 ya. 3 bagi 6. Bukan maaf. 6 sama 12 itu FPB-nya itu 6 ya. 6 bagi 6 1 dan 12 bagi 6 itu 2. Ini maaf, ini X. Ini juga Y. Kemudian jawabannya 1/4 X tambah setengah Y itu adalah yang A. Oke, kita kemudian nanti lanjut ke soal nomor 13 ini Bu hapus dulu. Pointer option. Ini soal nomor 12 ini perkalian bentuk aljabar. Bentuk paling sederhana dari 5M per MN dikali 2M. Kalau ini bisa langsung kita kalikan. 5M per MN dikali 2 per M. Kalau pecahan bentuk aljabar, yang kamu kalikan adalah pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Pembilangnya adalah 5M dan pembilang yang kedua adalah 2. Sedangkan penyebut yang pertama MN, penyebut yang kedua adalah M. Maka 5M dikali 2. Ini M N dikali M. Untuk yang di atas 5 dikali 2, 10M. Sedangkan ini M dikali M itu M pangkat 2 dan N-nya tetap. Nah, apakah masih bisa disederhanakan? Ya masih. Caranya kita dekatkan dulu atau kita sejajarkan yang sejenis, yang variabelnya sama. Maka 10M, kemudian di sini nanti ini kan karena nggak ada koefisien di depan M pangkat 2, kita anggaplah 1 ya, karena 10 bagi 1 itu pasti 1. Di sini kita sejajarkan M sama M pangkat 2. Di sini kan N sendiri, nah kita misalkan yang di atas itu 1. Maka kita bisa urai 1 per 1. 10 per 1 itu berapa? Ini nanti sendiri. Kemudian M sama M pangkat 2 itu berapa? Kemudian 1 per N itu nanti berapa? 10 bagi 1 kan sudah pasti 10. M dibagi M pangkat 2. M dibagi M pangkat 2 artinya M pangkat 1 dikurang 2. Maka M pangkat negatif 1. M pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per M. Maka M yang di sini di bawah. Atau bisa langsung aja kamu bagiin. Coret tinggal 1. Kemudian 1, ini kan 1 tetap ya. Dikali 1 N-nya tetap di bawah. Maka hasilnya adalah 10 per MN. Hasilnya yang C. Soal yang nomor 14. 14 juga pecahan bentuk aljabar. Bentuk paling sederhana dari 9A pangkat 2 dibagi 10 dibagi 3A per 5B ini kalau dia pecahan biasa, berarti nanti di sini baginya diubah menjadi kali, sedangkan yang pecahan kedua 3A per 5B pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Maka 9A pangkat 2 per 10 dibagi 3A per 5B. Maka di sini 9A pangkat 2, kemudian di situ 10 dikali
5B per 3A. Kamu bisa kali silang kalau misalnya pengen cepet ya. Kalau udah paham berarti 5, 1, 10, 2. Kemudian 9 ini dibagi dengan 3 yang di situ. Ini 1, ini 3. Kemudian A pangkat 2. A pangkat 2 ini pangkat 2-nya dicoret, tinggal 1, sedangkan di sini habis. Maka di sini tinggal 3A dikali di atas di sini kan B masih ada per di sini tinggal 2, di situ tinggal 1. Maka 3AB per 2. Hasilnya adalah yang D. Oke, nomor yang terakhir itu 15. 15 juga masih pecahan bentuk aljabar. Pembagian ya, maksudnya pembagian, maka caranya juga sama. Ini 5P tambah 2 per 2P dibagi 3P dikurang 4 per 3. Kita hilangkan tanda kurungnya lebih dahulu. 5P tambah 2 per 2P. Nah, untuk yang pecahan yang kedua ini kita rubah bagi jadi kali. Kemudian 3 diubah menjadi pembilang ya. 3 kan awal tadi penyebut, kita ubah jadi pembilang. Sedangkan 3P kurang 4 yang penyebut jadi pembilang. 3P dikurang 4. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita kalikan pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. 5P tambah 2 dikali 3. Kemudian 2P dikali 3P dikurang 4. Biar memudahkan kita pindahkan nih yang 3 ke depan. 3 dikali 5P tambah 2 per 2P dikali 3P dikurang 4. Nah, kita pindahkan ke sini aja ya. 3 dikali 5P tambah 2 per 2P dikali 3P dikurang 4. Kali silang, 3 dikali 15. 3 dikali 5 itu 15P. Tambah 3 dikali 2. 6. Per 2P kali 3P. 2 kali 3, 6. P kali P, P pangkat 2. 2 dikali negatif 4, negatif 8P. Maka hasilnya adalah 15P tambah 6 per 6P pangkat 2 dikurang 8P. Jawabannya adalah yang B. Maka setelah ini kalau kamu udah melihat pembahasan soalnya, kamu bisa mengerjakan remedial.